Apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki kekayaan kuliner tradisional yang luar biasa? Dan dalam video ini kita akan membahas bagaimana produk makanan tradisional siap saji di Indonesia dapat memasuki pasar global. Dan mari kita mulai videonya. Indonesia dikenal dengan beragam makanan tradisional yang lezat dan unik dari berbagai daerah. Meningkatkan kehadiran makanan tradisional siap saji di pasar global tidak hanya melestarikan budaya kita, tetapi juga mendukung ekonomi negara kita. Video ini akan memberikan panduan tentang strategi yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Pasar makanan siap saji global diproyeksikan akan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan, yang dimana bahwa konsumen global semakin tertarik pada makanan yang eksotis dan juga berbeda, terutama makanan dari Asia, yang dimana bahwa makanan tradisional Indonesia dengan keunikan dan kekayaan di dalam rasanya itu memiliki potensi besar untuk menarik minat konsumen di pasar internasional. Namun, memasarkan produk makanan tradisional ke pasar global memiliki tantangan tersendiri, yang dimana kita harus memenuhi regulasi dan standar kualitas yang baik di dalam pasar internasional dengan memahami kebiasaan dan preferensi konsumen di berbagai negara, serta mengatasi masalah logistik dan distribusi agar produk tetap dalam kondisi baik dan efisien sampai ke tangan konsumen. Di sisi lain, ada banyak peluang yang dapat dimanfaatkan dari minat pada makanan etnis dan autentik yang semakin meningkat, dari dukungan pemerintah dan lembaga terkait seperti adanya program promosi dan insentif di dalam ekspor, serta pemanfaatan teknologi dan e-commerce juga dapat menjadi platform yang sangat efektif untuk promosi dan penjualan produk secara global. Untuk berhasil memasuki pasar global, berikut beberapa strategi penting yang bisa kita lakukan. Yang pertama, identifikasi target pasar. Dengan cara melakukan penelitian pasar untuk menentukan negara-negara dengan minat tinggi terhadap makanan tradisional, juga memahami demografi dan preferensi konsumen di pasar target, itu juga sangat penting. Yang kedua, adaptasi produk. Menyesuaikan kemasan, label, dan formulasi produk agar sesuai dengan standar dan selera lokal di pasar internasional, dan memastikan bahwa produk memiliki sertifikasi yang diperlukan seperti adanya sertifikasi halal dan standar keamanan pangan. Lalu kita bisa melakukan promosi dan branding dengan cara memanfaatkan media sosial dan influencer marketing untuk memperkenalkan produk kepada audiens yang lebih luas, dan mengikuti pameran makanan internasional seperti event kuliner untuk memperkenalkan produk secara langsung kepada konsumen dan distributor yang potensial. Dan kita juga bisa melakukan kolaborasi dan kemitraan, yang dimana kita dapat bekerja sama dengan distributor lokal maupun jaringan retail global untuk memperluas jangkauan pasar dan menggandeng celebrity endorse di dalam lokal untuk negara target sebagai peningkatan daya tarik suatu produk. Sebagai contoh yaitu rendang siap saji, yang dimana bahwa rendang telah berhasil masuk ke pasar global dengan strategi adaptasi produk yang tepat, promosi yang efektif, dan kolaborasi dengan distributor yang sangat baik di dalam lokal. Kini rendang telah dikenal oleh berbagai negara. Rendang menjadi buah bibir setelah salah satu juri MasterChef UK, Greg Wallace, menyebut kulit rendang ayam harus crispy atau renyah. Mayoritas warganet memprotesnya. Di Indonesia, rendang daging sapi asal Minang, Sumatera Barat paling kesohor. Sejak 2016, CNN menobatkan rendang khas Indonesia sebagai makanan nomor 1 paling enak di dunia.
Dengan memasak daging sapi bersama santan hingga mengering itulah rendang lalu punya warna yang khas, yaitu coklat kehitaman. Warga di negeri kita yang pernah menikmati hidangan rendang pasti tak ragu untuk mengakui bahwa cita rasa rendang begitu nendang. Jika rendang menjadi menu wajib dalam tradisi Minangkabau, dalam seremoni adat dan dalam acara menyambut tamu kehormatan. Lalu, situs berita CNN menobatkan rendang khas Indonesia sebagai makanan nomor 1 paling enak di dunia. Setahun berselang, CNN kembali merilis daftar 50 makanan paling enak sedunia lewat 35.000 voting di media sosial Facebook. Hasilnya, lagi-lagi rendang khas Minangkabau, Sumatera Barat menjadi kampionnya. Berdasarkan catatan Badan Pelestarian Budaya Padang, setidaknya ada 11 jenis rendang yang masih dibuat dan dikonsumsi oleh masyarakat Sumatera Barat. Ke-11 jenis rendang itu adalah rendang daging sapi, rendang lokan, rendang maco, rendang pakis, rendang ayam, rendang itik, rendang daging kambing, rendang hati dan paru sapi, rendang telur, kalio atau rendang basah dan kalio jengkol. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memasak rendang? Rahasia kelezatan rendang terletak dari cara memasaknya yang menggunakan api kecil dalam waktu lama. Cara ini membuat daging benar-benar matang dan bumbu meresap sempurna. Menurut ahli pembuat rendang, rendang yang dimasak dalam waktu singkat sekitar 4 jam rasanya akan berbeda dengan rendang yang dimasak dalam waktu yang lebih lama. Beda halnya dengan rendang kering. Untuk memasak rendang kering butuh waktu lebih lama, antara 5 sampai 6 jam. Tapi untuk menghasilkan rendang yang sempurna butuh waktu lebih lama lagi, yaitu 2 hari atau 48 jaman. Minyak hasil memasak santan dalam waktu lama akan menjadi pengawet alami untuk rendang. Di mana bahwa kesimpulannya memasarkan makanan tradisional siap saji Indonesia ke pasar global memerlukan strategi yang tepat dan kolaborasi yang kuat. Dengan mengikuti panduan ini, produsen dapat meningkatkan daya saing di pasar internasional untuk memenuhi ekspektasi konsumen terkait dengan kualitas dan kehalalan suatu produk. Mari kita dukung produk lokal kita dengan membeli dan mempromosikan makanan tradisional Indonesia, dan sebagai produsen juga harus terus berinovasi dan dapat mengeksplorasi peluang global. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat.